Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiska Tasmi Yasin, perwakilan dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan tentang teori kebenaran mata kuliah filsafat ilmu dengan dosen pengampu Muhammad Buhais Isyaka, Eskom, MPD. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Berikut anggotanya. Pengertian kebenaran. Kebenaran adalah suatu kata yang berasal dari satu kata, yaitu benar. Apa yang dimaksud dengan benar? Benar adalah suatu penyesuaian antara pikiran dan kenyataan. Ketika apa yang ada di dalam pikiran kita dan kemudian itu menjadi kenyataan pada umumnya, maka itu bisa disebut benar. Kebenaran sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu kebenaran mutlak dan relatif. Suatu kebenaran dapat dikatakan mutlak apabila klaim kebenaran tersebut diakui oleh orang banyak, bahkan dunia, dan dapat dikatakan relatif jika kebenaran tersebut mempunyai banyak kontradiksi atau pertentangan. Kemudian ada jenis-jenis kebenaran. Jenis-jenis kebenaran menurut A.M.W. Pranarka tahun 1987 antara lain yang pertama, kebenaran epistemologikal atau kebenaran hubungannya dengan pengetahuan manusia. Yang kedua, ada kebenaran ontologikal atau kebenaran sebagai sifat dasar yang ada dalam objek pengetahuan itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada kebenaran semantikal atau kebenaran moral atau kebenaran berdasarkan kebebasan manusia dalam menggunakan tutur kata dan bahasanya terlepas dari benar atau tidak kebenaran tersebut berdasarkan kebenaran epistemologikal maupun ontologikal. Dan ada teori-teori kebenaran. Di sini 5 diantaranya adalah yang pertama teori korespondensi, yang kedua ada teori koherensi, ada teori pragmatisme, keempat teori performatif, yang kelima teori struktural paradigmatik. Kemudian untuk pengertian dari masing-masing teori kebenaran akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dena, NPM saya 20184350000574. Di sini saya akan melanjutkan membaca teori korespondensi. Teori korespondensi atau Correspondence Theory of the Truth. Teori kebenaran korespondensi yang kadang disebut dengan Attendance Theory of the Truth adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika korespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang ditinjau pernyataan tersebut. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dan fakta. Suatu proposisi adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dan menyatakan apa adanya. Tokoh teori korespondensi adalah Bertrand Russell dalam kurung 1872 sampai 1970. Assalamualaikum wabarakatuh. Saya Rafli Gerian, NPM 201843500807. Di sini saya mau menjelaskan tentang teori koherensi. Teori koherensi pengertiannya adalah teori kebenaran. Koherensi atau konsisten adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsisten. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta realitas, tetapi ada atas hubungan antara keputusan itu tersendiri. Teori ini berpendapat bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan diakui sebagai benar.
Suatu proposisi benar jika proposisi itu berhubungan dengan proposisi lain yang benar atau pernyataan tersebut bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Terima kasih. Teori pragmatis. Pengertian. Teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori bergantung kepada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Kebenaran suatu pertanyaan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Teori pragmatis memandang bahwa kebenaran suatu pertanyaan diukur dengan kriteria apakah pertanyaan tersebut berfungsi fungsional dalam kehidupan praktis. Dengan kata lain, suatu pertanyaan adalah benar jika pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Pragmatisme memandang segala. Saya Arif Farham Fauzi dengan NPM 2018-4350-1424. Di sini saya akan melanjutkan teori yang selanjutnya, yaitu teori performatif. Teori performatif itu suatu pernyataan dianggap benar apabila diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Kebenarannya terkadang bertentangan dengan bukti empiris dan tidak menggunakan rasio. Kebenarannya dapat gugur apabila ada pergantian pemegang otoritas baru yang merubah pernyataan sebelumnya. Contohnya, pada masa rezim Orde Lama berkuasa, PKI dia mendapat tempat di masyarakat. Dan setelah pindah ke Orde Baru, PKI adalah partai yang terlarang dan dianggap tidak pantas hidup di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dago Marabona, NPM 2018-4350-1612. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori konsensus. Teori konsensus ialah suatu pernyataan dikatakan benar apabila dihasilkan dari kesepakatan bersama. Syarat-syarat kesepakatan harus dipenuhi. Jargon Habermas mengemukakan syarat-syarat dalam mencapai konsensus. Ada 4 untuk mencapai kesepakatan konsensus. Yang pertama adalah kesepahaman, yaitu apa yang dibicarakan dapat dipahami. Yang kedua, diskursus atau wacana, yang artinya ada dialog antar ide. Yang ketiga, ketulusan atau kejujuran, yang artinya semua kepentingan dikemukakan sehingga ada keterbukaan. Yang keempat, otoritas, yang artinya orang yang terlibat dalam konsensus memiliki kewenangan untuk itu sehingga keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Sekian penjelasan dari saya. Demikian presentasi dari kami kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.